Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Sintiawati. Saya akan sedikit membahas mengenai hukum perikatan, sebagaimana materi yang telah saya ampuh di semester ini untuk memenuhi mata kuliah hukum perikatan. Baik, kita lanjut pada review materi. Ya, baik, apa sih itu hukum perikatan? Nah, hukum perikatan adalah hukum yang mengacu pada serangkaian aturan atau prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak. Nah, istilah perikatan mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab hukum yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi hukum perikatan. Apa sih fungsi hukum perikatan? Fungsinya yaitu 1. Menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Hukum perikatan berfungsi untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan antara pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini melibatkan pembentukan hak dan kewajiban yang masing-masing para pihak secara jelas dan adil, sehingga para pihak dapat memahami dan mengandalkan hak-hak dan tanggung jawab mereka. Yang kedua yaitu memfasilitasi transaksi ekonomi. Hukum perikatan berperan dalam memfasilitasi transisi ekonomi dengan memberikan rangkaian hukum yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, pemutusan perjanjian. Ini memberikan keyakinan bagi para pihak untuk melakukan transaksi dan menegakkan kegiatan ekonomi dengan memberikan jaminan hukum dan perlindungan terhadap penyalahgunaan. Yang selanjutnya yaitu melindungi kepastian hukum pada pihak. Hukum perikatan berfungsi untuk melindungi kepastian para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini termasuk melindungi pihak-pihak dari penipuan, kekerasan, dan penyalahgunaan perjanjian oleh pihak lain. Mekanisme hukum ini untuk mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran perjanjian. Yang selanjutnya yakni mendorong perilaku untuk bertanggung jawab. Hukum perikatan mendorong perilaku yang bertanggung jawab dari para pihak yang terlibat dengan adanya kewajiban dan konsekuensi hukum yang terlibat dengan perjanjian. Para pihak diharapkan untuk dapat memenuhi kewajiban mereka melaksanakan perjanjian dengan itikat baik dan menghormati hak-hak pihak lain. Nah, yang selanjutnya yaitu mengatur resolusi sengketa. Hukum perikatan menyediakan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ini. Ini mengacu mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, atau proses pengadilan yang membantu para pihak dalam penyelesaian perselisihan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Yang selanjutnya yaitu mendorong kebebasan berkontrak. Mendorong kebebasan berkontrak, hukum perikatan memproseskan kebebasan berkontrak dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ini menciptakan lingkungan yang mengandung aktivitas bisnis,
transaksi ekonomi, dan peraturan pertukaran barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum perikatan. Dasar hukum perikatan yakni 1. Hukum kontrak. Kontrak merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling umum. Dasar hukum perikatan dalam hal ini adalah hukum kontrak yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, pemutusan kontrak antar pihak yang terlibat. Hukum kontrak biasanya didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. Yang kedua yaitu kode sipil. Beberapa negara, terutama yang mengadopsi sistem hukum berdasarkan kode Napoleon atau sistem hukum kontinental Eropa, memiliki peraturan yang diatur dalam kode sipil atau kode perdata. Kode sipil ini mengatur perikatan dalam hal seperti jual beli, sewa menyewa, pinjaman, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu common law. Negara-negara yang mengikuti sistem common law yakni seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia. Didasarkan pada keputusan hakim sebelumnya, prinsip hukum yang telah berkembang dalam kasus ke kasus. Nah, dasar hukum perikatan dalam sistem ini adalah prinsip common law yang terkapasitas oleh pengadilan. Yang selanjutnya yaitu hukum adat. Beberapa negara masih mengakui sistem hukum adat atau hukum tradisional yang dijanjikan oleh masyarakat. Nah, dasar hukum perikatan dalam hal ini meliputi pada adat istiadat, praktik yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut. Yang selanjutnya yakni unsur-unsur hukum perikatan. Apa saja sih unsur dari hukum perikatan? Yang pertama adalah kesepakatan antara dua belah pihak. Yang kedua adalah kebebasan berkontrak antar dua belah pihak. Yang ketiga adalah kemampuan hukum. Yang keempat adalah objek yang jelas. Objek yang jelas itu bagaimana? Jadi objek yang jelas itu apa yang ingin dicapai dalam perjanjian tersebut. Yang selanjutnya ada pertimbangan. Yang kesekian adalah kesasihan hukum. Nah, apa yang selanjutnya yaitu mengenai asas-asas hukum perikatan. Apa saja asas hukum perikatan? Yakni 1. Asas kebebasan berkontrak. 2. Asas keadilan nyata. Asas kehendak nyata. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Yang keempat, asas keadilan. Yang kelima, asas perlindungan terhadap pihak yang lemah. Yang keenam yaitu asas pemenuhan kewajiban. Apa sih dampak dari hukum perikatan? 1. Pembentukan kewajiban hukum. 2. Penegakan hak dan kewajiban. 3. Perlindungan terhadap penipuan dan kesalahan. Yang keempat, pembatasan dan pembagian risiko. Yang kelima, mengatur kewajiban dan hak. Yang keenam, kebebasan berkontrak, inovasi bisnis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.